stempel itu, stempel. Kemarin di Ainis tuh, kan ada yang gagah berani tuh bawa ijazah, saya juga sama. Stempelnya di bawah foto. Itu gimana ceritanya? Kok ada orang sehebat itu ya tololnya ya? Itulah bang, di belakang dia itu stempelnya itu dihapus dia secara manual, dipakai penghapus supaya hilang stempelnya itu. Di foto. Supaya dia katanya pinginnya masuk TV. Oh, hanya mau masuk TV. Hanya ingin masuk TV, tolong Ainis. Untuk dia masuk penjara. Jadi di belakang itu banyak saksi mengatakan dia hapus stempel itu. Pokoknya dia mau masuk TV lah ini. Terus kita periksa dengan kasat mata aja di apanya itu di stage masih ada sisa stempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas. Ya sobat RH sekalian, saya tertarik untuk membahas mengenai apa yang disampaikan oleh senior dan teman seangkatan Jokowi ini ya. Sebagaimana saya katakan bahwa saya mau cari kebenaran, bukan pembenaran. Nah ini menarik apa yang mereka sampaikan soal keaslian skripsi dan ijazah Jokowi. Jadi ya saya mengatakan kalau memang yakin dan memang ada barangnya, menurut saya tidak perlu ragu-ragu untuk menunjukkannya. Itu yang harus kita pahami ya. Begitu sobat RH sekalian ya. Coba kita bacakan ini. Menarik yang jelas kalau ada keyakinan bahwa skripsi dan ijazah Jokowi asli ya. Karena ini saya kira tinggal ditunjukkan saja setelah semua ada dukungan dan lain sebagainya ya. Coba kita bacakan ya dari berita ini sesungguhnya. Jadi sobat RH sekalian, Fronojiwo ada di situ ya namanya, orang yang selalu mengatakan ijazah Jokowi asli dan asli, sehingga dia tentunya punya kesaksian ya. Oke, coba kita bacakan. Sebelumnya saya mau ngepost ini dulu ya. Oke, sobat RH sekalian. Oke, ini ya. Saya ya simak sekarang ya. Oke. Saya ngepost dulu sobat RH sekalian. Oke, coba kita bacakan apa yang diberitakan ini. Menarik ya. Alumni UGM tanggapi tuduhan Rismon Sianipar soal jenis font di ijazah dan skripsi Jokowi. Oke, menarik ini. Karena ada kesaksian dari Fronojiwo. Fajar.co.id Jakarta. Ketua Senat Fakultas Kehutanan San Afri Awang menyesalkan informasi sesat yang disampaikan Rismon Hasiholan Sianipar yang menyaksikan keaslian ijazah dan skripsi dari Presiden RI ke-7 Insinyur Joko Widodo sebagai lulusan UGM. San Afri mengaku punya pengalaman sendiri soal penggunaan font Time New Roman di sampul skripsi. Saya masih ingat waktu saya buat cover skripsi lari ke Prima. Di zaman itu sudah ada tempat cetak sampul yang terkenal, Prima dan Sanur. Soal diketik pakai mesin komputer, jangan heran di sekitar UGM juga sudah ada jasa pengetikan menggunakan komputer IBM PC. Saya sempat pakai buat mengolah data statistik, kata Afri dalam keterangannya Sabtu. Kakak angkatan Joko Widodo ini menyayangkan masih adanya kelompok atau pribadi yang menyerang institusi UGM yang menyebutkan bahwa ijazah dan skripsi Joko Widodo adalah palsu. Isu tersebut menurutnya semakin liar dengan ditambahkan analisis yang tidak sesuai fakta. Ia yakin pihak yang mengembuskan informasi hoax ini hanya untuk mencari sensasi semata.
Dia Joko Widodo lulus dari sini dan buktinya ada kok, tegasnya. Hal senada yang juga diungkapkan Prono Jiwo, salah satu teman seangkatan Joko Widodo saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Ia mengaku miris dengan informasi yang beredar di banyak ruang publik tentang ijazah dan skripsi Joko Widodo yang dianggap palsu. Prono merupakan teman satu angkatan dengan Joko Widodo. Keduanya sama-sama masuk kuliah tahun 1980 dan wisuda bareng di tahun 1985. Masuk UGM tahun 1980. Kemudian Prono ingat betul selama kuliah Jokowi termasuk orang yang pendiam. Namun saat kumpul dengan temannya, mantan wali kota Solo itu memiliki selera humor yang tinggi karena sering melontarkan candaan yang mengundang tawa teman dekatnya. Pak Jokowi orangnya pendiam, tapi kalau ngobrol selalu kocak. Apa yang jadi pembicaraan selalu mengundang tawa, ungkapnya. Ya, saudara sekalian, menarik ya apa yang disampaikan Prono Jiwo ini. Kalau memang skripsi dan ijazahnya asli, kenapa nggak ditunjukkan ya? Kan tinggal tunjukkan saja. Nah, sekarang malah pandai Pak Jokowi karena dia sudah menyerahkan ijazahnya untuk disita oleh Polda Metro Jaya. Pertanyaannya adalah apakah Polda Metro Jaya akan menunjukkan ijazah itu? Kalau skripsinya sudah tidak bisa diakses lagi di perpustakaan Fakultas Kehutanan. Jadi ada dua pernyataan yang bertolak belakang ya. Jadi ada teman angkatan Jokowi atau seniornya atau Prono Jiwo lah yang paling nyata mengatakan bahwa tahun 80 masuk dan kemudian keluar bareng 85. Itu adalah sebuah strong point, sebuah kesaksian yang luar biasa. Ya kan? Karena ada orang yang kemudian menyatakan bahwa kami masuk sama, keluar sama. Saya ada nggak ya yang masuk sama, keluar sama? Nah, itu sebuah kesaksian yang luar biasa sesungguhnya. Sehingga harusnya Presiden Jokowi atau mantan Presiden Jokowi kan tidak perlu ragu-ragu menunjukkan ijazahnya. Kalau ijazahnya sekarang ini ada di Mabes Polri atau Polda Metro Jaya, dia tinggal menyatakan atau memberikan surat kuasa untuk menampilkannya dalam press conference misalnya. Untuk menampilkannya agar ada sebuah kejelasan. Misalnya kan begitu, sederhananya. Toh Prono Jiwo sudah mengatakan bahwa saya masuk dan keluar sama. Jadi masuk dan keluar sama-sama itu berarti harusnya Jokowi tidak perlu ragu lagi. Kan begitu, theoretically. Cuma sobat era sekalian, kan tetap ada catatan. Misalnya Prono Jiwo ini. Prono Jiwo ini adalah orang yang ijazahnya dibandingkan dengan My Mystery Guest dan kemudian oleh Roy Suryo. Ternyata ijazah dia tidak identik dengan ijazah Jokowi. Tidak identiknya di mana? Yang paling gampangnya adalah overlapping antara huruf ya dengan lambang UGM. Misalnya di kata-kata sarjana, huruf N dan A itu berbeda. Di Prono Jiwo, N dan A itu masuk ke dalam, berimpitan dengan lambang atau logo UGM. Tapi dalam kasus Jokowi, huruf A-nya sudah keluar. Pertanyaannya adalah, kok bisa masuk sama, keluar sama, sama-sama tahun 85 dan konon sama-sama apa istilahnya bareng ininya wisudanya, tetapi kok ijazahnya tidak identik? Kan itu persoalannya, bro. Jadi ada meyakinkan orang bahwa saya dan Pak Jokowi itu masuk 80 keluar 85, tetapi mengapa ijazahnya tidak identik? Kenapa ijazah Prono Jiwo itu berbeda dengan ijazah Jokowi, padahal sama-sama tanggalnya sama, yaitu 5 November 1985. Kan itu yang jadi menariknya. Jadi My Mystery Guest kan mengatakan bahwa Prono Jiwo dan Sri Murtiningsih itu berbeda. Jadi Prono Jiwo itu nomornya 1115, Sri Murtiningsih nomornya 1117, Jokowi 1120.
antara Pronojiwo dan Sri Murtiningsih sama, identik. Tapi antara keduanya tidak identik dengan Jokowi. Hal yang sama terjadi dengan penelitian Roy Suryo yang mengatakan Pronojiwo, Murtiningsih, dan tambah lagi ijazah almarhum Hari Mulyono itu identik, sama. Ya, terutama kalau dikaitkan dengan overlapping huruf dengan lambang UGM. Tapi kenapa kok jadi tidak sama dengan jadi tidak sama dengan yang ada dengan Jokowi. Nah, itu yang jadi permasalahan. Jadi 3 itu sama. Oke, kalau kita head to head dengan Pronojiwo, kalau ada 2 ijazah yang berbeda platnya atau blankonya, sementara dia tanggalnya sama, maka ada 2 kemungkinan. Dua-duanya palsu atau salah satu palsu, satu asli. Nggak mungkin dua-duanya asli. Ya, tidak mungkin rasanya blanko itu dicetak dari 2 plat yang berbeda. Itu persoalannya. Jadi ada persoalan yang belum selesai di sana. Jadi menyuruh orang percaya, tetapi ada yang tidak selesai. Itu soalnya bro, ya kan? Kita mau aja percaya, tetapi harus selesaikan dulu. Mengapa ya Pronojiwo yang mengaku masuk dan keluar bareng-bareng ini ijazahnya tidak identik dengan ijazah Jokowi? Kenapa ijazahnya berbeda dengan ijazah Jokowi? Mengapa? This is the question sesungguhnya. Karena Pronojiwo punya ijazah itu overlappingnya beda dengan Jokowi punya ijazah. Nah, kalau Jokowi punya ijazah, wah itu kan fotokopian, no problem. Kalau kita bicara tentang overlapping antara huruf dan lambang UGM, mau fotokopi, mau berwarna, itu nggak akan ada perubahan apapun. Ini yang menjadi masalah Sobat Era sekalian. Jadi saya perlu untuk membuat ini ya. Kalau memang yakin begitu dan teman seangkatan dan seniornya sudah mengatakan demikian, ya kenapa tidak ditunjukkan ya? This is a big question. Kenapa tidak mau ditunjukkan? Why tidak mau ditunjukkan? Begitu Sobat Era sekalian ya. Karena Pronojiwo ini masih menyisakan satu pertanyaan. Kenapa ijazah dia berbeda dengan ijazah Jokowi? Itu soalnya ya. Oke. Audio volumenya kenapa? Tadi saya udah agak curiga juga nih. Jangan-jangan audionya kurang lagi nih. Oke. Mudah-mudahan ya. Moga Bung Repisat saya dan tak berhenti mengungkapkan kebenaran. Nyimak Bang RH dari Malang hadir. Suara kurang jelas. Is it? Suara kurang jelas. Para hadir Bang RH. Kirain kakak angkatannya yang mana, ternyata San Afri Awang. Kenapa San Afri Awang? Pas lagi di Malang kok audionya kecil. Is it? Aduh. Wah ini sudah jelas ya. Tadi saya lupa membesarkan HP-nya. Oke. Ini asli apa siaran ulang? Asli bro. Demak Jatang hadir Bang. Jokowi memang bikin gaduh, logika sederhana aja. Kalau saya dituduh barang yang saya punya palsu, ya saya panggil yang nuduhin para ahli untuk teliti barang yang dituduhkan palsu. Ya itulah. Masing-masing sudah punya pilihan masing-masing. Suara kecil Bang, suara kecil Bang. Di Balegi Akademi, Bang Rismon menunjukkan bukti baru tentang layer ijazah dan ternyata memang jauh berbeda. Berani menunjukkan dan siap diteliti keasliannya karena memang punya yang asli. Suara kecil Bang, suara kecil Bang. Masa sih? Sains dan teknologi tidak bisa bohong. Percetakan tidak bisa mencetak yang rapat seperti Microsoft. Kalau percetakan membuat titik. Oke. Tadi saya lupa membesarkannya. Aduh ampun dah ya. Ini mohon maaf tadi lupa saya. Bang Repi, apa benar foto ijazah beliau dari SD sampai S1 sama semua? I don't know exactly. Saya tidak tahu itu ya. Rasanya enggak. Rasanya saya sih ikut apa keyakinan Bang Rismon aja. 1 juta % ijazah Jokowi palsu. Kemudian salam dari Aceh, ijazah palsu itu Bang. Kalau asli kenapa HRS buang duit bayar lawyer? Jangan-jangan Jokowi juga korupsi. Kemudian maksudnya apa ya? Sudah sangat banyak kejanggalan dari segala sisi, tapi Jokowi berusaha membuat ijazah itu asli dengan cara memenjarakan orang yang mengkritisi keaslian ijazah itu. Tunggu aja di pengadilan, kita bicara positif aja. Apa maksudnya? Tunggu di pengadilan. Kok apa-apa pengadilan ya? Belum tidur Om, kebetulan belum tidur. Kenapa nggak undang orang yang ngaku teman kuliah Jokowi? Nggak ada
tidak ada anunya, tidak ada nomornya ya. Nah, kalau sudah ada suara bagus, faktanya Pak Jokowi itu orang hebat, sukses jadi wali kota, gubernur dan presiden 2 periode plus memenangkan Prabowo Gibran. Iya, kan tidak ada kaitannya dengan apakah Anda ijazahnya asli atau palsu ya. Kadang-kadang orang nggak sekolah lebih sukses. Hidup adalah pilihan masing-masing, sudah punya pilihan masing-masing. Salam dari Bogor, dukung Adilisi Ono. Tumben Bang RH larut malam, ya iseng-iseng aja. Salam dari Kuwait, keren jadas. Tolong Bang, kalau debat lagi tanyain ke Termun, ijazah yang ditampilkan Bareskrim asli apa enggak. Selamat malam Pak Refli, jaga kesehatan. Apakah kasus ini bisa mempengaruhi peringkat UGM sebagai universitas terbaik di dunia? Is it? Terbaik? Sambil ronda nyimak Bang Refli, mantap, live midnight, mantap Bang RH, suarakan terus kebenaran. Selama ini saya yakin Jokowi korupsi proyek-proyek dengan cara terselubung. Jadi justru saya ingin menantang Pronojiwo. Hai Pronojiwo ya, come to my channel dan ungkapkan dengan sejelas-jelasnya keyakinan Anda mengenai keaslian ijazah Jokowi. Bawa ijazah Anda, lalu kita perbandingkan dengan ijazah Jokowi yang ditampilkan Bareskrim Mabes Polri dalam press conference tanggal 22 Mei dan yang ditampilkan oleh Dian Sandi ya, atau diupload Dian Sandi pada tanggal 1 April. Jadi kalau memang asli ya go ahead, tapi kalau tidak asli bagaimana? Oke. Jadi sebenarnya sekali lagi kita ingin mencari kebenaran dan kebenaran ini mudah kok. Ya, tunjukkan ijazah aslinya, bandingkan dengan Anda punya. Kalau sama, identik, maka masuk stage yang kedua. Menilai apakah Anda punya dan Jokowi punya sama-sama asli. Tapi kalau misalnya di antara kalian sudah tidak sama, ya udah terus terang saja siapa yang memalsukan, siapa yang tidak memalsukan. Ya kan? Begitu sobat RH sekalian ya. Sayang sekali tadi awal-awal kecil suaranya ya, tapi mudah-mudahan bisa tertembus dengan ini. Biar imbang, harusnya wawancara juga orang yang pro Jokowi Bang. Ya, saya mengundang Pak Iman Raharjo ya, Pak Iman. Tapi mudah-mudahan beliau datang karena beliau tidak mau datang sendirian, harus didampingi katanya. Ya. Kemudian orang yang pernah kuliah dan melihat banyaknya kejanggalan ijazah itu pasti akan bilang ijazah itu palsu. RH mencerdaskan kehidupan bangsa, bisa diproses hukum, keren-keren cadas. Gibran gak mau jabat tangan dengan AHY, Gibran membuktikan kebusukannya. Mau banding ijazah Jokowi sama ijazah siapa Bang RH? Pronojiwo. Hai Har, kamu punya mobil kah? Ya punyalah. Halah bohong dan pembohong kamu Har. Ya ampun gak percaya nih mobilku, STNK, pajak dan BPKP ada kan? Diam kan? Sudah aku tunjukkan. Emang gue pembohong ya? Apa 98 bisa kembali terjadi Bang RH? I don't know exactly ya. Hanya Om RH pakar hukum tata negara yang masih waras, yang masih dimiliki Indonesia. Sehat dan sukses terus untuk Om RH. Alhamdulillah dipuji. Jangan terlalu memuji, tapi terima kasih atas pujiannya. Kenapa? Bagi saya baik dipuji maupun dikritik itu adalah cambuk untuk memperbaiki diri ya. Bang Jokowi ijazahnya palsu, polisi malah ikutan berbohong. Maju terus Bang Refli, tegakkan kebenaran. Bang Refli bisa tidak ya kalau diminta dengan baik-baik Pak JK, SBY, Prabowo dan Ibu Mega memperlihatkan ijazahnya yang berarti bukan rahasia. Masih punya alasan nggak tuh Jokowi dan Gibran? Orangnya aja ada KW2 ijazahnya, mungkin KW2 juga ijazah palsu. Kemudian sampai kapan Bang? Kayaknya selesai soal ijazah, apakah kiamat baru selesai? Padahal permasalahannya sangat mudah, perlu waktu 1 jam insya Allah kelar. Semua semoga sehat selalu buat para penegakan kebenaran. Salam kenal dosen hukumnya Bung RH dari RH juga. Oke luar biasa ya. Bang RH, Mulyono dan Parcok 11-12 tidak akan berani menampakkan ijazah asli Mulyono, takut ketahuan palsu. Bang RH tolong Jokowi suruh ke Papua biar kami yang adili dan kami Oke jangan begitu ya. Bung Indo UGM masih asal SMA 6 Yogyakarta milik Hari Mulyono. Sudah lupa kepada Tribrata polisi dan Catur Prastia polisi, akhirnya serampangan kerjanya. Saya suka perdebatan Bang Era dengan Profesor Gayus dan saya tertawa lihat kepanikan Prof Gayus, berarti penilaian saya semenjak Bang Era di MK tidak salah. Okay. Ya saudara sekalian ya, jangan terlalu memuji, tapi senang juga dipuji, hanya dikritik juga nggak apa-apa ya.
menurut saya itu adalah upaya untuk memperbaiki diri. Karena kita itu tidak ada orang yang pandai. Yang ada adalah kita sedikit lebih tahu dari orang lain, itu aja. Tapi memang kita harus terus update ya dengan hal-hal yang terbaik. Dan saya juga terbuka. Makanya saya tampilkan ini, ada Frono Jiwo mengatakan kok masih ya mencari sensasi dan lain sebagainya. Tapi kalau memang ijazahnya dan kemudian skripsinya baik, asli, tidak palsu, ya sebenarnya tinggal ditunjukkan saja ya. Begitu sobat era sekalian, terima kasih yang sudah berpartisipasi live midnight gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.